Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap lapisan syukur terus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrah dan iradahnya hingga malam yang mulia ini Allah masih menggugah hati kita dan menggerakkan langkah kaki untuk hadir ke masjid yang mulia ini, yakni menunaikan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi kekosongan waktu pada malam yang mulia ini, mari kita lihat kembali beberapa firman Allah Subhanahu wa taala sebagai motivasi dan refleksi bagi kita hidup di dunia ini untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat yang kekal abadi. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah selalu membandingkan antara dunia dan akhirat. Allah selalu membandingkan dalam Al-Quran antara hayatun fid dunya wa hayatun fil akhirah. Antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu sering banyak ayat yang Allah gambarkan, sering Allah bandingkan. Baik bandingannya sifatnya adalah karakternya atau sifat keduanya. Bagaimana status akhirat dan bagaimana status dunia dibandingkan oleh Allah. Bagaimana sifat dan karakter dunia dan bagaimana pula sifat dan karakter akhirat dibandingkan oleh Allah. Apa hikmahnya Allah bandingkan itu? Supaya kita manusia beriman ini mudah memilih. Mau memilih kehidupan di dunia atau mau memilih kehidupan di akhirat. Allah bandingkan. Karena memang secara logis, kalau kita ingin memilih yang terbaik, harus ada bandingan. Menyohana bandingan, hana ada duri pilih. Artinya citnyan tagai pilihan, hana bandingan. Tapi ketika na bandingan, daturi pilih, toh yang god, toh hana god. Toh yang lebih god, toh yang kurang god. Toh yang sukan. Je tak pilih, pakan je tak pilih karena na bandingan.
Lanek lagi tak bandingkan pun maju ekonomi lok sumawe. Nyo payah tak bandingkan. Ngan pu tak bandingkan dengan Banda Aceh, tak bandingkan dengan Medan, tak bandingkan dengan Jakarta. Nah bandingan sehingga tak doa. Maka Allah dalam Al-Quran sering membandingkan antara dunia dan akhirat agar manusia beriman bisa memilih mana yang paling baik dan mana yang terbaik. Man menyahana bandingan susah, hanya jika pilihan total, hanya pilihan lain, hanya bandingan. Dan nak bandingkan sogat laut Bali dengan laut Tanjoi Noi Luk Sumawe, nyan payah tak bandingkan, payah tak jauh Bali mendua go. Untuk bisa kita bandingkan apakah indah dan nikmat tinggal di Aceh, harus bandingkan dengan provinsi lain. Kalau kita ingin tahu berapa besar nikmat tinggal di Indonesia ini, kita harus bisa bandingkan. Payah tajak ilai Malaya mestiga tapo, tajak Singapura ilai mestiga tapo, tajak Asia Tenggara ilai mestiga tapo, tajak Eropah ilai mestiga tapo, tajak Arab mestiga tapo. Nyan baru je tak bandingkan. Mangan hai tinggal di Indonesia. Pakan kali tak bandingkan. Mai tanya pakan merasa tinggal di Aceh elok sama wetang hanpah. Tang han bere, sang suum tha, sang lepiat tha, tang tereng ujun. Hanya bandingan. Jarang kita bandingkan. Kurang piknik kata orang. Fantashiru fil ard untuk bisa membandingkan. Allah sudah bandingkan bagaimana dunia, lalu kita tahu, oh ini karakternya, ini sifatnya, ini statusnya, baru bisa kita bandingkan. Oh kalau akhirat begini, ini karakternya, ini sifatnya, ini statusnya. Sehingga banyak orang memilih akhirat daripada dunia. Kalau seandainya orang tidak paham bandingan ini, mau kepilih di dunia, pakan kepilih dunia, karena hana getuo, hana getuban, kiban akhiratnya. Maka pertemuan-pertemuan yang lalu kami sudah menyampaikan tentang sifat-sifat dunia. Dan pada kesempatan ini ingin kita tadabburi sedikit sekaligus refleksi bagaimana karakter akhirat itu. Sehingga kita pilih. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Quran bahwa kehidupan akhirat itu digambarkan dengan ungkapan al-hayawan, yakni kehidupan kesenangan yang sesungguhnya. Digambarkan Allah dalam surah Al-Ankabut. Kata Allah, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Allah mengatakan bahawa hanya saja dunia itu adalah lahwun dan la'ib. Lahwun, kelalaian, senda gurau dan permainan. Itulah gambaran dunia kata Allah. Jadi dunia ini lahwun, melalaikan. Dunia ini lahwun, tempat mayang. Dunia ini lahwun, tempat urang macam-macam. Wala'ibun, orang main dan seterusnya. Maka dunia digambarkan oleh Allah seperti permainan, isinya adalah kelalaian dan tipu daya. Sedangkan akhirat Allah gambarkan lahiyal hayawan, dia adalah kesenangan yang sesungguhnya. Artinya, dunia ini kata Al-Quran adalah kehidupan, kebahagiaan yang fata morgana. Kebahagiaan yang pura-pura, kebiasaan yang biasa-biasa mentum. Tapi kesenangan, kebahagiaan yang sesungguhnya akhirat. Lahiyal hayawan law kanu ya'lamun, kalau seandainya kalian mengetahuinya. Bandingan pertama, rupanya nepegah dalam Al-Quran, dunianya adalah kesenangan yang sementara. Akhirat adalah kesenangan yang sesungguhnya. Jino tak pilih itu, pun tak pilih kesenangan yang sesungguhnya atau memilih kesenangan yang sementara itu.
Walaupun realitas hari ini orang lebih banyak memilih kesenangan yang sementara daripada kesenangan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu akan kesenangan yang sesungguhnya itu, yakni akhirat. Sehingga orang melalai itu, banyak orang lalai. Orang tua, orang lalau. Apa sebab? Karena memilih kehidupan yang sementara itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahawa dunia ini semakin lama semakin jauh dengan kita. Dunia ini semakin lama semakin menjauh dengan kita, dan akhirat semakin lama semakin mendekat dengan kita. Dunia punya pengikut, akhirat punya pengikut. Pertanyaannya adalah kita mau jadi pengikut yang mana? Dunia punya follower, punya viewers, na pengikut masing-masing. Na orang yang ikut dunia punya bahasa Aceh, na orang yang ikut akhirat. Maka kata Sayyidina Ali, jadilah kalian itu sebagai pengikut akhirat. Kalau seandainya kita menjadi pengikut akhirat, maka letakkanlah akhirat di hati kita, dunia itu di tangan kita. Akhirat lam mati, lam jiwa, lam badan, lam dada, dunia lam jarawa, lam regam. Maknanya, watai perle ke dunia cok. Tapi akhirat, ho yang tajak, pat yang tadu, ho yang tak pelung, tetap benar tapi. Kata Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Punya kun urung Tuhan tanya, pegah le mak tanya jamun, le nek tanya bila tanik merantau pun kun biasa jihainya, kajak berangka hojud, kaduk berangka pat pijut, yang baik dua semayang. Nyan bahasa urung Tuhan. Bahasa Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Kenapa? Karena dunia sementara, akhirat itu hayawan. Akhirat itu adalah kenikmatan, kesenangan yang sesungguhnya. Sedangkan dunia ini fata morgana. Makaji hudib dalam dunianya tiga ga tanyo yatu, tiga ga miyup. Watai yatu baik sombong, baik embung, baik jumawa. Watai miyup, baik putus asa, baik merasa lemah. Pakah? Karena tiga ga siapa? Hana mungkin pi urun kaya tapi ba ujung-ujung gasien cit. Hana mungkin urun kaya tapi hana gasien ba ujung, gasien ba uram ini. Gasien pun lenyan kaya. Nah urun modai menang. Atau lah dom pun hap lahir dari keluarga kaya ba ujung-ujung gasien cit. Menanci urun gasien hang gasien tapi itu bertrep-trep kaya gerawad. Hang kaya tanyo, kaya ni tanyo, hang kaya ni tanyo, kaya cuco tanyo. Yang kaya tiga ga tepau. Letak urung kaya-kaya awak jino halale kaya. Dan letak urung gasing-gasing awak jino kaya-kaya. Jamun lautun nyok kaya-kaya. Itanyo jamun kaya ka payah perlu lautun. Gebalik oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kehidupan dunia. Seandainya hana akhirat, maka hana adalah kehidupannya. Dan tidak akhirat Allah berikan semuanya sebagaimana amal saleh seseorang itu. Jamaah Maghrib yang mulia, pertama, bandingan antara dunia dan akhirat. Dunia itu permainan senda gurau sementara kebahagiaannya, sedangkan akhirat kebahagiaannya sesungguhnya selama-lamanya. Yang kedua, Allah memberikan gambaran kepada kita dalam Al-Quran tentang sifat dan sifat akhirat itu diungkapkan dengan ungkapan darul qarar, bahwa akhirat itu kekal. Akhirat itu kekal, sedangkan dunia sementara. Akhirat itu unlimited. Akhirat itu unlimited, dunia ini limited. Di 50 kabeh tepo.
terbatas. Dunia ini terbatas, tapi akhirat itu tanpa batas. Karena akhirat tanpa batas, maka Allah gambarkan dalam Al-Quran, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih bagus, akhirat itu lebih maksimal, akhirat itu lebih luar biasa, akhirat itu lebih agung, akhirat itu lebih hebat daripada dunia. Namanya saja dunia, maknanya rendah. Dunia artinya hina. Orang yang ledonya, orang hina. Orang yang ledonya, orang rendah. Manusia rendahan, ledonya tua akhirat. Manusia hina, ledonya tua akhirat. Tapi manusia yang sesungguhnya Quran mengatakan, kejarlah, wabtaghi, kejarlah oleh kalian untuk kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupakan urusan dunia. Baik sampai tanya orang Islam menoi dunia menteng pandang yang penting akhirat mau juga. Baik cimana ni tanya. Artinya idonya tanya beramal, idonya bersukses, idonya benapu pajuh, akhirat pi pemangat tinggal. Baik idonya tanya dapat pajuh kaya nani batai laju demi untuk kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Kata Allah dalam Al-Quran, cari akhirat wabtaghi, akan kehidupan akhirat, tapi wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupakan akan dunia ini. Pakan nangro Islam mundur. Kalau seandainya kita baca sejarah, padahal tempo dulu kita belajar tentang sejarah peradaban Islam, bagaimana Islam maju di Spanyol, di Baghdad, masa Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, bahkan di masa kerajaan Aceh, berkembang amat luar biasa. Tapi terus berjalan waktu, berputar terus waktu yang dilalui oleh manusia, mereka melupakan akan dunia ini sehingga lupa ia dengan akhiratnya. Dia lupakan dunia ini sehingga yang dikejar akhirat. Mau semayang tetapi meratib tapi hana duit yang mekan anale kerja tale siapa tale. Sehingga urung kasin meteng pandeng, maka di dunia ini rata-rata yang miskin-miskin itu adalah negara-negara yang mayoritas muslim. Pakan itanyo tua tu wala tansa nasibaka minad dunia. Kadang le urung anti ilmu kedokteran. Na manusia anti ilmu kesehatan, na urung anti ilmu biologi, na urung anti ilmu geografi. Na urung anti militer, na urung anti ilmu-ilmu yang teranggap ilmu dunia, anti nggak ilmunya. Padahal kalau kita baca sejarah Sultan Iskandar Muda, bukan hanya sekedar paham agama, tapi juga paham tentang strategi perang, paham tentang dunia militer, paham tentang dunia politik. Ulama-ulama kita tempo dulu, Ibnu Sina ahli kedokteran, paham agama. Al-Khawarizmi ahli matematika, mufhum agama. Ibnu Khaldun sosiolog ahli agama. Begitu hebatnya mereka tempo dulu. Kenapa? Akhirat dikejar sebagai nomor satu dalam kehidupannya, sedangkan dunia ini dijadikan sebagai alat dan media untuk mendapatkan akhirat yang abadan dan abadi itu. Darul qarar, kehidupan yang kekal. Sedangkan dunia ini terbatas, kata Allah. Terbatas. Mata kesenangan di dunia ini terbatas. Mangat babah terbatas. Mangat bu yang terbatas ni. Mangat pisang terbatas. Mandum terbatas. Tapi dalam syurga ada batas. Tidak ada batas. Bahkan kalau kita ingin sesuatu, ada. Pu yang tahawa mandumna. Pu yang nahud lam diwa lam dadar danyo mandumna. Bahkan babak kaya kepegak dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, dahan-dahannya dekat dengan kita sehingga je dapat gerak tirata dua. Je dapat tirata je dapat tirata dang, je dapat tirata ajak. Pakah? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan pohon-pohon di dalam surga yang berbuah itu, dahannya dekat dengan kita, kata Quran, qutufuha daniyah.
Dahan-dahannya pohon-pohon di dalam surga dekat. Hana payah dia ke dia ucung kaya rut mati di na. Hana apa ini idonya ayo. Idonya urung perle bau ucung ke dia. Sehingga perle tanya buah durian payah preh na hanya dapat gero dengan jarak. Nyamban manyang. Begitu susah untuk mendapatkannya. Menyaurung jamun cipanena gelawar krek-krek apa. Habis pagi-pagi gop hana rut pelamnya. Tarik le tiba ha boleh pupo tarik hana. Begitu susah mendapatkannya. Urang akhirat tinggal pot tagai pu yang hawa tu pot mentau. Begitu hebatnya akhirat itu. Begitu hebatnya surga itu. Gerah tu. Ketika kita seandainya haus, hana perlu cok ia kerau. Ia indat. Kata Quran, yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Kalau seandainya kalian haus di dalam surga, gepegat oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak muda yang tugas anak mudanya adalah bi kururung yang gerah. Asai hak menghut lamate te hawa gerah tu. Cikana anak mudanya ni aple ia lang gayung ya pe ilam lah. Tinggal jeb sangat. Begitu indahnya kehidupan akhirat itu. Tapi pertanyaannya, berapa banyak orang yang mau mengejar ini? Berapa banyak orang yang tahu dengan ini? Dan kalau drone maghribnya, lama ujian ni tem jak kena. Nyai na ya. Ikap mai jak, padahal motor ina. Ada tanya apakah hendak jak masjid? Uji readat. Mana motor? Sayang bulut motor. Man kupun belah motor? Hai tak belah motor supaya baik bulut. Belah motor supaya baik bulut. Oh hujan kah nak ke bah motor? Tujuan je tayang ke motor. Ini kan di antara filosofi hikmah pelajaran kepada kita bahawa kita lebih memilih akhirat itu yang kekal abadan abadi daripada kehidupan yang sementara. Dua. Yang ketiga kata Al-Quran, akhirat itu digambarkan oleh Allah darul jaza sebagai tempat pembalasan. Dunia ini tempat menabung. Dunia ini tempat beramal. Akhirat tempat mencari pembalasan. Tidak ada hisab di dunia ini. Hana hisab, hana hisab di dunianya. Di dunia ini yang ada beramal tidak ada hisab. Nanti di akhirat yang ada hisab tidak ada lagi beramal. Yang keidonya tak puput pu yang galak. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka maitun wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahbab ma syi'ta fa innaka mafariquhu." Silahkan hidup sesukamu tapi kau akan mati. Silahkan kau cintai apa saja yang kau cintai tapi ingat kau akan berpisah dengannya. Lakukan apa saja yang hendak kau lakukan tapi ingat setiap pekerjaan apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat di dunia ini majziyum bih, semua akan diberikan pembalasannya. Darul jaza. Jadi huruf akhirat adalah huruf pembalasan. Man amila salihan, siapa orang yang beramal saleh, min zakarin au unsa, baik dia perempuan atau laki-laki, wa huwa mu'min, dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan memberikan kehidupan yang baik untuknya, sekaligus Allah akan memberikan pahala yang besar untuknya nanti di akhirat. Uru agam yang nak ibadah, uru inang yang tem ibadah, sehingga huruf akhirat bila uru inang uru agamnya beriman kepada Allah, gebi kehidupan yang god inoidonya, gebi kehidupan yang jeroh sehingga huruf akhirat. Bahkan karena huruf akhirat adalah hari pembalasan. Ayat yang populer sering bahkan sudah kita hafal bahawa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap amal yang kita kerjakan walaupun sebesar atom dalam dunia fisika, walaupun sebesar biji sawi dalam dunia pertanian, walaupun sebesar sel dalam dunia biologi,
kebaikan yang kita kerjakan atau keburukan yang kita perbuat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalah. Ia idonya hanya kita pengun. Dia dah temengu ino idonya hanya. Tinggal idonya hanya nak doa oleh. Hai urang yang bela draw supaya abang epoh oleh perampok je tersangka je. Nyo idonya hanya. Ini epoh tu legop. Talawan supaya abang epoh danyo. Talawan tu bela diri. Banda bela diri kamate perampoknya. Nyen kam perampok yang tambang penjara. Tanyo tambang penjara. Padahal tanyo bela diri. Yang kenya idonya. Di dunia memang seperti je dah sokok. Bisa menyokok je dah sokok adanya pulang dah nangon tu na urung dalam sama tengkau urung dalam. Na cek lah hai dalam. Kadang-kadang na cek lah hai dalam dia tanya lewat. Orang akhirat hana cek lah guru sandra wagi di. Cek lah, cek mae, cek teman yang mandum nak duga hero. Sehingga orang lupa hal-hal yang semacam ini. Kenapa? Ketika dia lupa akan kesadaran yang sesungguhnya bahwa hidup di dunia ini adalah tempat dia bercocok tanam, ad-dunya mazra'atul akhirah, lupa dia sehingga lupalah akan amal-amal kebaikan sehingga hura dudau watagi hisab li Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ingin menghitung amal salehnya, membeotan. Kenapa tidak ada amal saleh? Enggak pernah dia kerjakan karena dia pikir dunia ini adalah selama-lamanya. Padahal akhiratlah yang sebenarnya hakiki dan selama-lamanya. Tempat Allah Subhanahu wa taala memberikan pembalasan atas setiap amal saleh yang kita kerjakan. Cuma urang hendak semangat cibai ibadah walaupun dah pegang meno pakot. Karena hendak balas langsung tanya meno, baik tanya manusianya. Hai barang tahu. Peroleh balasan langsung tunai tanya. Maka ji tanya punya BLT nyanggut lagu padanya. Pakon karena bantuan langsung tunai ji. Tapi punya bantuan tu hanan bantuannya nyan tanya hanam narik bagi tanya. Pula mitanya kabiasa mesti janji jak celek ya pegang tanya nyo drone akan menuakan tabinyo tabiji hantam ibi. Sehingga itu janji-janjinya kabot. Sehingga orang lebih senang langsung bantuan langsung tunai. Seandai ji Watan pegah oleh Nabi SAW, siapa orang yang melaksanakan salat sunat fajar, maka pahalanya lebih baik daripada bumi, langit dan seisinya. Biasa man tahu ladom hanam semayang pi sunat-sunat fajar dalam tubuh apa kan? Kapahan lang tahu. Ci menyalang tahu. Tiga semayang sunat subuh boom motor tubuh. Dua boh, leboh peut boh. Nya hang wawa orang masjid. Hang wawa pakan. Karena tanya hana langsung. Itanya kabiasa berlangsung, ada bantuan berlangsung, pahala-pahala tanya berlangsung. Sehingga ada orang berdoa tiap hari, ya Allah mudahkan rezekiku. Allah marzuqna halalan thayyibah, Allah marzuqna halalan sampai kelakai. Tapi merasa ganyan pakai rezeki ro kemukridan. Pakai mukridan ono rezeki. Dege ganyan pakai hana langsung. Yang perlu ronyo lakai ronyo buna, singoh buna, janjang lakai buna sampai nyan. Ya, jika datanya apa? Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3. Darul jaza. Yang keempat kata Quran, akhirat itu adalah darul muttaqin. Walad darul akhiratu khair, bahwa akhirat itu lebih baik. Lebih baik akhirat itu. Dan dia adalah tempat pembalasan kenikmatan sebagai tempat bagi manusia takwa. Darul muttaqin akhiratnya. Artinya orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang hantem sama Allah wa ta'ala nya mungkin tinggal jangan tamang syurga ya. Hang gebi tamang li Allah dalam syurga. Yang tamang dalam syurga, akhirat itu adalah milik darul muttaqin, rumah orang-orang bertakwa, tempat tinggal orang-orang bertakwa. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala jannatu adnin yadkhuluha. Ada surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau beramal saleh. Yang surga ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ada 8 pintu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al jannatu samaniyatu abwab, bahwa surga itu ada 8 pintu. Pintu-pintu surga itu sesuai dengan amal saleh
yang kita kerjakan. Ada babu zakah, nya urung bagi jaga nan demong. Ada babu salah, urung yang rajin sembahyang nan demong. Ada babu rayyan, babu siyam, urung yang rajin puasa nan demong. Ada babul haji wal umrah, urung yang haji ja umrah demong nan. Ada babul taubah, urung yang tim taubat demong nan. Ada babul kadhimina wal ghaid wal afina anin nas, urung yang tim pemaaf urung lain demong pintunya. Nah pintu orang teman-teman. Mai tanyom seandainya semayang na bujakut na jawajinya da umrah na da ibadah na da kuin kegop na da pemaah kok. Nyanci ka gawalam ya. Rarat pintu tah galaknya kena mong ju. Perteh lagi pintu masjidnya da demor no ju redeh ju no rarat no ju demong. Pakon. Imura watip. Terus bai murah teh kaji demor likonnya. Idanyo yang karawatip renan ju demor redeh ju demong ju demong. Pakan je tamang le pintu. Karena apa matuji? Urang kalau lah matuji je tamang orang galar rak cobong je tamang. Tapi mi ada dia ke hana. Nyamban kira-kira perumpamaan orang yang semakin banyak amal salehnya, semakin mudah masuk surga. Dia bisa memilih pintu mana saja yang dia mau masuk. Mai dayo tak pedan, gimana cara ada ni tamang? Ana mungkinlah. Yang ni semayang tak kan ke pintunya nyepah semayang mana gapah kaku lebih jula yang pergi lagi urung jajah luar negara cek pading go cek atau paspor kalau le paspor Taiwan no tanyong le dia tak saya tanyong pokoknya bubek lewat imita acara ya ke mana uruhan apa semayang nah semayang sabe nak semayang ile oma padia anak gapah oma lagi mah apa iron kedih jule nah ta mano lalu rakal yang mesti ada inti baru dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Begitu perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan. Maka dunia la'ibun, permainan. Dunia itu lahwun, tempat kelalaian dan senda gurau. Dunia itu kata Quran adalah watakatsurun fil amwali wal aulad. Di dalamnya adalah isinya orang-orang yang membangga-banggakan kekayaan dan anaknya. Watafakhurum bainakum, di dalamnya adalah orang yang hanya bisa membangga-banggakan apa yang dia punya, statusnya, pangkat dan jabatan, ilmunya dan tapi akhirat kesenangan yang sesungguhnya, tempat yang kekal abadan abadi. Kemudian tempat Allah memberikan balasan setiap amal saleh yang kita kerjakan, dan yang keempat adalah tempat bagi manusia-manusia yang bertakwa. Mudah-mudahan semakin kenal karakter akhirat, semakin cinta kita dengan akhirat, sehingga beramal apapun yang Allah berikan kepada kita, setiap fasilitas kita jadikan sebagai tempat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.